izin menjawab Kak, yang perselisihan hak. Oke. Kalau yang saya cari perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan juga perjanjian kerja bersama. Ya, atau dengan kata lebih singkatnya tuh perselisihan hak adalah perselisihan yang terjadi karena adanya hak yang dilanggar entah dari pihak perusahaan maupun dari pihak pekerja. Kemudian ada yang mau menjelaskan perselisihan kepentingan? Izin menjawab, Kak. Perselisihan kepentingan yaitu pertentangan antara pengusaha atau gabungan serikat pekerja sehubungan dengan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Jangan lupa untuk nulis nama dan NIM ya. Ya, jadi perselisihan kepentingan ini adanya kepentingan yang tidak ada yang mau mengalah gitulah antara misal perusahaan sama kerjanya sehingga terjadilah perselisihan hubungan industrial. Kemudian ada yang mau mencoba perselisihan hubungan kerja? Izin jawab. Iya. Kalau untuk perselisihan hubungan kerja ini mungkin lebih ke pemutusan hubungan kerja karena misalnya ada ketidaksesuaian pendapat untuk mengakhiri hubungan kerja, terutama kan misalnya kayak pandemi ini banyak perusahaan yang mem-PHK pekerjanya karena tidak memiliki banyak atau cukup biaya untuk menggaji mereka. Mungkin itu contohnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, itu maksud dari perselisihan hubungan kerja. Terima kasih juga ya. Kemudian yang terakhir ada yang mau mencoba menjelaskan? Izin jawab, Mbak. Iya. Jadi untuk perselisihan antar serikat pekerja itu contohnya ketika adanya perselisihan dalam suatu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham antar anggota, Mbak. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan itu ada suatu anggota yang berselisih paham dengan anggota lainnya. Jadi mereka sama-sama tidak memenuhi kewajiban atau salah satunya tidak memenuhi kewajiban sehingga menyebabkan sebuah perselisihan, Mbak, seperti itu. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ya, betul sekali. Jadi ada bacaan, jadi serikat pekerja dalam suatu perusahaan itu dia nggak wajib, tapi itu ada beberapa perusahaan itu yang memiliki serikat pekerjanya itu lebih dari satu. Nah, antar serikat pekerja itulah ada perselisihan sesuai yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Oke, selanjutnya ini kan perselisihan hubungan industrial dari UU nomor 2 tahun 2004. Nah, pada dasarnya perselisihan hubungan industrial itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan juga berdasarkan jenis. Untuk sifatnya itu ada perselisihan kolektif sama perselisihan perseorangan. Ada yang mau mencoba lagi menjelaskan kedua ini? Izin menjawab. Ya. Jadi kalau perselisihan berdasarkan sifatnya, yang pertama itu perselisihan kolektif itu jadi perselisihan yang dia itu terjadi antara pengusaha sama serikat pekerja gitu. Nah, karena adanya perbedaan paham atau ketidaksesuaian paham mengenai hubungan-hubungan kerja atau misalnya syarat-syarat kerja dan mungkin hak juga kayak gitu. Nah, terus untuk yang perselisihan perseorangan itu merupakan perselisihan yang terjadi antara pekerja yang tidak termasuk sebagai anggota serikat pekerja dengan pengusaha. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa perselisihan kolektif itu terjadi antara kubu sama kubu, antara kubu pengusaha dengan kubu serikat pekerja. Karena adanya perbedaan pendapat paham mengenai hubungan kerja, syarat kerja, dan juga keadaan perburuhan. Kemudian untuk perselisihan perseorangan ini lebih terjadi satu lawan satu antara pekerja sama pengusaha. Apabila perselisihan ini tuh meluas seperti itu, maka akan menciptakan ketidaktenangan dalam perusahaan tersebut. Itu. Kemudian yang kedua adalah perselisihan berdasarkan jenisnya.
Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, ada perselisihan hak dan juga kepentingan. Hak karena adanya isi perjanjian yang dilanggar, atau salah satu dari mereka itu merasa haknya tidak terpenuhi. Kemudian perselisihan kepentingan adalah adanya kepentingan yang tidak ada mau mengalah seperti halnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tia. Oke, terima kasih Mbak Zule atas penjelasannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, tadi kan teman-teman udah belajar nih, apa aja sih yang apa aja dan juga macam-macam dari perselisihan yang sering terjadi di kegiatan industri atau yang sifatnya itu mempengaruhi hubungan antara para pekerja dan juga pemilik dari usaha tersebut. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut kan pasti kita di setiap industri itu harus ada penyelesaiannya. Nah, selanjutnya itu kita akan lebih membahas mengenai cara-cara apa itu atau prosedur apa yang biasa digunakan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan antara industrial. Nah, di sini teman-teman sebelum masuk seperti biasa untuk teknik keaktifan, ada nggak nih yang mau nyebutin sebutkan ya, ini 2 macam prosedur penyelesaian perselisihan non-litigasi. Ada yang mau nyebutin nggak nih? Izin menjawab, Mbak. Oke. Ya, Lulu. Untuk yang tadi, yang non-litigasi itu kan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan itu dapat dilaksanakan melalui perundingan bipartit dan perundingan tripartit. Itu bisa pakai mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, begitu Mbak. Oke, udah thank you ya. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih, kalau bipartit itu prosedurnya bagaimana sih, gitu yang membedakan dengan tripartit? Ada yang mau coba nggak nih jawab? Untuk prosedur secara bipartit. Saya mencoba menjawab, Mbak. Oke. Untuk bipartit, bedanya dengan tripartit, kalau bipartit itu cuma dari 2 pihak, jadi untuk musyawarah mufakat. Kalau tripartit itu melibatkan pihak ketiga sebagai pihak penengah. Oke, thank you. Jangan lupa nama dan NIM-nya Faza. Oke, nah tadi kan ada bipartit dan juga tripartit. Nah, tripartit itu kan juga macamnya ada 3 nih. Kalau tadi bipartit itu yang disampaikan oleh Faza itu tidak melibatkan orang ketiga, berarti tripartit kan melibatkan orang ketiga. Nah, ada nggak nih yang mau nyebutin salah satu dari prosedur yang tripartit itu? Menjelaskan salah satunya nih, yang tripartit, yang mediasi dulu deh. Ada yang mau coba jawab nggak? Ayo. Malam udah belajar kan untuk praktikum nih? Ada yang mau nyoba menjelaskan mengenai mediasi? Atau contohnya deh, contohnya dari kegiatan mediasi yang biasanya dilakukan atau teman-teman pernah ngalamin gitu. Kak, izin mencoba menjawab. Oke, Ika, silakan. Yang mediasi ya. Jadi tadi kan mediasi itu salah satu dari tripartit yang mana itu ada orang ketiganya gitu ya, perantara. Jadi kalau penyelesaian melalui mediasi itu dilakukan dengan bantuan mediator yang ada di setiap kantor instansi tersebut. Jadi penyelesaian masalahnya itu diperantarai oleh seorang mediator. Oke, thank you Ika. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Terus nih arbitrasi, ada yang mau nggak nih jelasin dulu nih sebelum saya yang menjelaskan mengenai arbitrasi?
Izin menjawab, Mbak. Oke, Farhan, silakan. Yang arbitrasi yaitu penyelesaian suatu perselisihan yang berada di luar pengadilan hubungan industrial yang kemudian itu ditempuh dengan membuat kesepakatan tertulis berisi pernyataan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan antara hubungan industrial kepada para arbiter. Oke, thank you Farhan. Jangan lupa nama dan Ya, NIM-nya. Mbak. Ada yang mau coba nggak nih? Satu lagi nih, konsiliasi. Yang kalian ketahui nih tentang konsiliasi. Ayo. Izin menjawab, Mbak. Oke, Hari. Setahu saya konsiliasi itu penyelesaian yang dipimpin oleh seorang konsiliator yang mana dia itu bersifat netral, kemudian menyelesaikan perselisihan terkait dengan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja, atau terkait dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Oke, thank you Hari. Jangan lupa nama dinimnya. Next Mbak. Oke, kan tadi kan yang sudah disampaikan teman-teman nih terkait prosedur macam-macam prosedur penyelesaian dari perselisihan hubungan internasional itu dibagi jadi dua. Itu yang dilaksanakan di luar pengadilan atau non litigasi. Itu adalah yang pertama adalah perundingan secara bipatrit, yaitu perundingannya itu adalah perundingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih, baik itu para pemilik perusahaan, pemilik perusahaan dan juga para pekerjanya atau buruhnya. Nah, di mana ketika perundingan bipatrit ini dilaksanakan, itu mereka melakukan musyawarah dari pihak-pihak yang berselisih tersebut. Nah, dari hasil musyawarah itu adanya kesepakatan yang mencapai mufakat dari hasil perundingannya. Nah, untuk perundingan bipatrit ini yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman itu yaitu dia tidak melibatkan orang ketiga dalam pengambilan keputusannya. Jadi mereka bermusyawarah saja dari orang-orang yang berselisih tersebut. Nah, selanjutnya ini next adalah perundingan secara tripartit. Nah, kalau tripartit ini dia itu sudah melibatkan orang ketiga, yaitu dalam bentuk mediasi, konsolidasi, dan juga arbitrasi. Nah, kalau mediasi, dia orang ketiganya itu disebut mediator. Kalau arbitrasi, itu orang ketiganya disebut arbiter. Lalu juga kalau misalnya konsoliasi, itu orang ketiganya disebut konsoliator. Nah, untuk kegiatan mediasi itu yang membedakan dengan konsolidasi dan juga arbitrasi itu adalah hasil keputusannya itu tidak mengikat kedua belah pihak yang berselisih. Nah, untuk hasil dari keputusannya ini, mediasi ini sama halnya dengan musyawarah mufakat, akan tetapi dia udah melibatkan orang ketiganya atau mediatornya ini. Nah, hasil dari mediasinya itu biasanya itu yang kita temukan adalah win-win solution. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama menguntungkan, walaupun kenyataannya hasil dari kesepakatannya tersebut itu tidak seimbang. Kayak gitu teman-teman. Jadi tetap ada yang merasa tetap kedua belah pihak itu merasa diuntungkan walaupun tidak seimbang. Nah, contohnya itu adalah kegiatan ada permasalahan dulu itu adalah antara pemerintah Indonesia dan juga GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Nah, kan itu kan sempat ramai ya teman-teman untuk di mana GAM ini ingin memisahkan diri dari Indonesia, tapi Indonesia ini tidak mau melepaskan Aceh ini menjadi negaranya sendiri. Nah, akhirnya dari perselisihan tersebut di sini Swedia negara Swedia dan juga pemerintah Swedia ini membantu untuk sebagai mediator untuk memediasi pemerintah Indonesia dan juga GAM-nya sendiri yang akhirnya kesepakatannya Aceh tetap masuk ke dalam negara Indonesia dan juga Indonesia juga masih bisa mempertahankan Aceh tersebut untuk tetap di Indonesia dan juga untuk pemerintahan yang terjadi di Aceh itu juga mereka masih menerapkan apa yang ada di Al-Quran seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya hukum yang berlaku itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti itu.
Nah, selanjutnya itu adalah tentang arbitrasi. Nah, kalau arbitrasi orang ketiganya itu adalah arbiter. Nah, di sini arbiter itu sebagai sama orang ketiga atau kata lainnya adalah sebagai wasit. Nah, arbiter ini itu dipilih oleh kedua belah pihak. Mereka itu ingin melibatkan institusi atau melibatkan lembaga mana sih yang sebagai arbiternya mereka. Nah, arbiter ini kalau tadi mediasi itu mediatornya itu hanya menyediakan fasilitas kepada para penyelisih itu untuk berunding, kalau arbitrasi kegiatan arbitrasi sini arbiter itu memiliki apa ya? Dapat memberikan putusan atas permasalahan yang terjadi. Nah, hasil keputusannya ini bisa bersifat tertulis kayak gitu, yang di mana hasil keputusan ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya tidak terjadi tidak terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, arbiter ini memiliki hak untuk mengundang saksi-saksi mereka melakukan perundingan kembali seperti itu. Nah, kalau misalnya hasil kesepakatan dari kegiatan arbitrasi ini, dia itu hanya memenangkan salah satu pihak seperti itu atau win-loss judgment. Nah, contohnya adalah dulu permasalahan Bank Senturi seperti itu, kasus Bank Senturi yang di mana Bank Senturi ini itu aliran sahamnya itu akan mau diambil oleh pemerintah Indonesia. Tapi ternyata para pemegang sahamnya atau salah satunya itu ada Hesam Alwaraq, yaitu salah satu pemegang saham Bank Senturi ini nggak terima kalau aliran sahamnya itu diambil sama Indonesia. Akhirnya mereka pihak dari pemegang saham dan juga pemerintah Indonesia ini menunjuk International Center for Settlement of Investment Dispute di Singapura ini sebagai arbiter mereka, yang akhirnya hasil dari perundingan tersebut itu dimenangkan oleh pemerintah Indonesia, yang akhirnya Bank Senturi itu diambil oleh pemerintah Indonesia seperti itu. Jadi tidak lagi sebagai bank swasta yang sahamnya itu lebih banyak dipegang oleh masyarakat seperti itu. Next adalah konsoliasi. Ini yang ketiga, yaitu orang ketiganya itu disebut konsoliator. Nah, konsoliator ini tadi yang sudah disampaikan sudah benar. Dia itu sifatnya lebih netral. Nah, dia itu akan mengeluarkan suatu anjuran tertulis apabila mereka sudah dimediasi tapi tidak mencapai kesepakatan. Nah, apabila itu sudah pada tahap awal itu konsiliator udah mencapai kesepakatan, itu mereka pihak-pihak yang berselisih itu harus menandatangani perjanjian, yang perjanjian tersebut akan didaftarkan ke PHI seperti itu. Nah, terus habis itu juga kalau hasil konsoliasi ini tidak bisa diganggu-gugat lagi, jadi mereka berdua itu harus menyetujui hasil dari kesepakatan tersebut. Nah, konsoliasi sendiri itu tidak mencakup perselisihan hak kayak gitu. Nah, tapi mereka itu menangani seperti perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat kerja. Jadi itu yang membedakan antara konsoliasi, mediasi, dan juga arbitrasi. Nah, contohnya itu di mana misalnya gini, contohnya itu ada buruh. Nah, para buruh itu memiliki permintaan akan kenaikan haji dan juga permintaan permintaan lain yang itu bisa menimbulkan konflik antara buruhnya tersebut dengan pemilik perusahaan atau para petinggi di perusahaan tersebut. Nah, ketika adanya konflik tersebut, di sini mereka menyelesaikan permasalahan itu membutuhkan bantuan dari pemerintah atau juga dari Kementerian Tenaga Kerja, yang di mana mereka dapat mempertemukan kedua belah pihak tersebut, yang akhirnya mereka misalnya ada kesepakatan, oh ternyata ini ada permasalahan di mana gajinya itu terlalu rendah. Nah, akhirnya ditetapkan adalah adanya kebijakan seperti UMR. Nah, itu kan merupakan hasil dari perselisihan yang terjadi seperti itu, teman-teman, untuk konsiliasi. Jadi adanya pihak-pihak luar yang membantu sehingga itu kebijakannya itu
dapat dilakukan di setiap perusahaan. Itu adalah contoh-contoh penyelesaian perselisihan hubungan kerja ya teman-teman. Next. Jadi untuk materi dari acara 4 cukup sampai sini. Teman-teman ada yang ingin ditanyain nggak nih terkait acara 4? Ada yang masih bingung nggak nih? Kayak dari tadi yang tripartit ini, bedanya apa yang paling mencolok dari tiga metode ini? Jadi kalau mediasi ini, mediatornya itu cuma memfasilitasi, oh nih bertemulah mereka gitu kan. Pertemuan mereka akhirnya mereka berunding kayak gitu. Jadi mereka itu tidak, mediatornya itu tidak ada apa sih ya, tidak ada kewajiban untuk mengambil keputusan. Jadi mereka itu hanya memberikan masukan aja kepada pihak-pihak yang berselisih, misalnya dari pemerintah Indonesianya dan juga GAM-nya, oh ternyata mereka baiknya harusnya seperti ini aja. Jadi mereka cuma memfasilitasi, tapi tidak mengarahkan ke salah satu kesepakatan seperti itu, dan juga mereka tidak yang mengetok palu ibaratnya kesepakatan apa yang diambil. Sedangkan kalau misalnya yang arbitrasi itu dia tadi kalau yang mediasi itu kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan, kalau arbitrasi itu dimenangkan oleh salah satu pihak. Nah, itu jadi kalau misalnya arbitrasi ini orang ketiganya itu oh ternyata hasil musyawarahnya ini dimenangkan oleh salah satu pihak kayak gitu. Nah, akhirnya kalau dimenangkan salah satu pihak, akhirnya mereka harus menuliskan atau menandatangani suatu kesepakatan kayak gitu. Contohnya tadi Bank Senturi sama pemerintah Indonesia, akhirnya menang pemerintah Indonesia kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau konsoliasi itu dia lebih orang ketiganya itu lebih bersifat netral. Nah, di mana dia itu kalau misalnya hasil kesepakatannya itu tidak tercapai, maka akan ada anjuran secara tertulis yang dikeluarkan oleh konsiliator kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu udah tercapai, berarti kan langsung tanda tangan kesepakatan, langsung diserahkan ke PHI. Kalau misalnya tidak tercapai, berarti konsiliator harus mengeluarkan anjuran secara tertulis kayak gitu. Misalnya kayak yang tadi, misalnya perselisihan buruh nih, buruh sama pemilik perusahaannya tersebut kayak gitu kan. Nah, konsoliatornya ini ternyata mereka nggak tercapai nih konsoliatornya, misalnya pemerintah daerah. Nah, seperti itu misalnya mereka akhirnya mengeluarkan, mereka nggak selesai nih perselisihannya, akhirnya mereka mengeluarkan anjuran tertulis, oh berarti harusnya ini para buruh itu digaji sekian kayak gitu sesuai UMR-nya, berarti gaji minimumnya harus diberikan kepada para buruhnya itu sebesar itu. Nah, kayak gitu. Itu yang membedakan antara konsoliator, mediator, dan juga arbiter kayak gitu, teman-teman. Sampai sini sudah paham belum, teman-teman? Antara ketiga tersebut. Nah, kalau yang bipartit itu dia tidak melibatkan orang ketiga. Jadi cuman 2 orang atau misalnya pihak-pihak yang berselisih aja yang mereka bermusyawarah seperti itu. Sampai sini udah jelas belum, teman-teman? Mbak, izin bertanya. Oke, Feby. Kan kalau yang konsiliasi itu dia tidak tidak menyelesaikan perselisihan hak. Nah, tapi kalau misalnya mediasi sama arbitrase itu dia juga menyelesaikan perselisihan hak juga nggak, Mbak? Kalau ya mediasi sama arbiter itu juga dia menyelesaikan hak. Kalau misalnya konsoliasi dia tidak menyelesaikan hak. Kayak gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan nggak nih terkait acara 4 nih? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke pembahasan untuk penugasan.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan juga Mbak Zuleha. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Mutia dan Mbak Zulaiha atas penyampaian materinya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai penugasan yang akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Kepada Mbak Dewi mungkin dipersilahkan. Oh, Mbak Dewinya kelempar ya. Oke, karena Mbak Dewinya kelempar, mungkin saya ambil alih saja buat jelasinnya. Nah, buat penugasan acara 4 ini persis kayak yang di modul kalian. Jadi kalian suruh mengutarakan pendapat kalian gitu tentang studi kasus yang ada di soal ini. Ada 3 soal studi kasus. Ntar kalian jawabnya sesuai dengan logika dan pendapat kalian kayak gitu. Nah, untuk file penamaan file dan deadline juga udah di-setting di Google Classroom, jadi ntar kalian bisa lihat sendiri di Google Classroom kayak gitu. Dari soalnya, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, karena nggak ada, mungkin kita langsung masuk aja ke acara selanjutnya, yaitu dokumentasi. Mungkin kepada Mbak Nabila, dipersilahkan. Oke teman-teman, bisa on cam dulu ya yang sinyal dokumentasi. Oke, enggak apa-apa bagi teman-teman yang terkendala sinyalnya. Ini ada 3 slide, aku langsung mulai aja ya teman-teman. Untuk slide yang pertama, 3, 2, 1. Untuk slide yang kedua, 3, 2, untuk yang slide terakhir, 3, 2, Oke, udah cukup teman-teman, bisa scan kembali. Aku kembalikan ke Mbak Ikrimah. Oke, makasih Mbak Nabila atas dokumentasinya. Oke, karena semua acara praktikum sudah dilewati dengan baik, mungkin dari saya dan teman-teman asisten cukup sekian saja untuk praktikum acara 4 kali ini. Jangan lupa dikerjakan penugasannya. Oh ya, mau ngingetin kalau penugasan yang bakal kalian kumpul di acara besok itu ada banyak ya.
Yang pertama itu deadline pengumpulan fit itu tanggal 23 kalau nggak salah, bentar. Oke. Fit-nya tanggal 24. Kemudian buat upload PPT serta infografisnya ke Google Classroom itu pas hari Kamisnya maksimal jam 23.59. Kemudian buat acara 4 ini kalian deadline-nya itu Kamis juga jam 12. Nah, kayak gitu buat deadline-nya. Supaya biar nggak numpuk, bisa kalian cicil mulai dari sekarang. Oke. Mungkin itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan partisipasinya dalam praktikum acara 4 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.